Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kelompok kami akan membahas mengenai konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Sebelumnya, kelompok kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya sendiri Margareta Arista. Saya sendiri Syalwarida Amrudela Azhari. Saya Dewi Safitri. Saya Nopiasari. Saya Haryanto. Materi yang kami bahas pada pembahasan ini terdapat 5 pembahasan. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Haryanto. Baiklah, saya akan menjelaskan pada materi yang pertama, yaitu pembelajaran paradigma baru. Di sini itu pendekatannya itu berfokus pada proses pembelajaran dan bukan hanya pada hasil akhir. Ini akan menekankan pembelajaran yang terintegrasi dengan kehidupan nyata dan mencakup dari aspek sosial yang efektif. Dan pembelajaran paradigma baru di sini adalah asesmen yang mengukur kemajuan pembelajaran peserta didik secara holistik dan tidak hanya terbatas pada tes tertulis ataupun ujian. Asesmen yang efektif juga mempertimbangkan cara peserta didik menyelesaikan tugas dan masalah, serta kemampuan mereka untuk berkolaborasi dan belajar dari satu sama lain. Asesmen yang efektif juga harus memberikan umpan balik yang berguna bagi peserta didik dan guru, sehingga dapat membantu memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Konsep pembelajaran paradigma baru yang efektif di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama di sini pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terus yang selanjutnya itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga di sini siklus proses pembelajaran paradigma baru dimulai dari pemetaan standar kompetensi dan perencanaan proses dan perencanaan asesmen. Yang terakhir di sini guru memiliki kemerdekaan untuk merumuskan rancangan pengajaran dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Selanjutnya, asesmen yang efektif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama assessment for learning, yang kedua itu assessment as learning, yang ketiga itu assessment of learning. Kita masuk yang pertama, di sini assessment for learning, di mana sini assessment itu sebagai proses pembelajaran. Dalam hal ini memungkinkan guru menggunakan informasi kondisi peserta didik untuk sebagai pembelajaran. Selanjutnya itu assessment as learning atau assessment untuk proses pembelajaran. Di sini memungkinkan peserta didik untuk bercermin pada capaian dan kemajuan belajarnya sendiri serta menentukan strategi dan target belajarnya. Dan yang terakhir itu assessment of learning, itu assessment pada akhir proses pembelajaran, di mana di sini membantu guru untuk mengukur capaian peserta didik terhadap tujuan kompetensi standar yang telah ada. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Nah, dalam merancang acuan pembelajaran paradigma baru harus selalu berorientasi pada profil pelajar Pancasila yang tertuang dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, merancang pembelajaran berdasarkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian dari hasil belajar murid pada saat ini sedang berlangsung dengan mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran, sehingga menjadi lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Kemudian yang kedua yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk membangun kapasitas pembelajaran yang melekat sepanjang hayat. Kemudian yang terakhir yaitu proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi serta karakter murid secara holistik. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru ini, guru harus mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan prinsip-prinsip yang dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik yang beragam. Nah, prinsip ini dapat
terdiri dari yang pertama itu menyesuaikan konteks kehidupan peserta didik. Nah, maksudnya di sini berarti guru itu harus membantu peserta didik mengenal konteks diri dan lingkungannya. Selain itu, guru bisa mengajak peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan adat ataupun budaya yang ada di sekitarnya sebagai bagian dari proses belajar peserta didik. Guru juga dapat menghubungkan peserta didik dengan sumber belajar lain yang ada di sekitarnya. Lalu, prinsip yang kedua itu mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, kita tahu bahwa kini terdapat banyak sekali isu-isu atau tantangan masa depan yang terjadi, seperti halnya perubahan iklim, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Nah, isu-isu tersebut dapat menjadi konten atau materi yang mendorong peserta didik memiliki beberapa kompetensi untuk turut berkontribusi menghadapi isu dan tantangan tersebut. Oleh karena itu, tugas guru adalah berupaya bagaimana membangun kesadaran peserta didik pada masa depan yang berkelanjutan dengan segala tantangannya. Nah, pada saat menyusun perkiraan rencana pembelajaran dapat dilakukan dengan mengembangkan modul ajar agar bisa menjadi jalan keluar dari bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembelajaran paradigma baru. Seperti yang kita ketahui, jika dunia pendidikan di Indonesia masih menggunakan nilai ujian sebagai tolak ukur keberhasilan peserta didik, paradigma lama ini masih melekat baik bagi para guru maupun orang tua siswa, menghapuskan karakteristik pendidik dan kebiasaan yang mengajar pada orientasi penguasaan materi dan orientasi pada ujian tidaklah mudah. Pola pikir pendidik masih berorientasi pada keberhasilan mengajar akan tergantung pada penguasaan materi dan nilai peserta didik yang tinggi sebagai tolak ukur keberhasilan. Sehingga guru hanya akan mengajar bagaimana siswa mereka bisa mendapatkan nilai ujian dan latihan yang tinggi. Sehingga profil pelajar Pancasila akan sulit terwujud. Selain itu, orang tua juga masih menjadikan nilai ulangan dan ujian sebagai tolak ukur tanpa memperhatikan bagaimana kemajuan karakteristik anak tersebut. Belum lagi kebijakan-kebijakan pemerintah setempat yang kadang-kadang sedikit kurang mendukung adanya pembelajaran paradigma baru ini. Misalnya, adanya asesmen daerah yang ditempatkan pada akhir kelas 6. Hasil asesmen ini digunakan konon sebagai pengendalian mutu pendidikan di daerah dan untuk kepentingan penerimaan peserta didik baru di tingkat selanjutnya. Meskipun ini hanya bagian kecil dari kebijakan pendidikan di daerah tersebut, kehadiran asesmen daerah dengan kepentingan untuk seleksi siswa baru di tingkat selanjutnya menimbulkan bias dalam praktik pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, masih kurangnya pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah untuk guru dan orang tua peserta didik, sehingga masih ada guru dan orang tua kebingungan dengan program pelaksanaan pembelajaran paradigma baru ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yang pertama, mengadakan pelatihan yang intensif bagi pendidik terkait pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan pendidik dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam pembelajaran dan asesmen paradigma baru, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan untuk membantu dan menyiapkan penyesuaian pada proses pembelajaran di sekolah. Kedua, membuka diri terhadap perkembangan ilmu baru. Peran pendidik akan lebih mudah dijalankan jika pendidik membuka diri mencari ilmu pengetahuan dan menguasai teknologi. Perkembangan menuntut pendidik untuk terus belajar hal-hal baru sebagai pendidik. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan sangat mempengaruhi pendidikan di sebuah negara. Dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seorang pendidik akan menciptakan pelajaran menyenangkan. Yang ketiga, bekerja sama
untuk melakukan perubahan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Seorang pendidik harus bekerja sama dengan peserta didik dalam melakukan perubahan pembelajaran pada peserta didik, maka dibutuhkan rancangan sesuai dengan lingkungan budaya peserta didik. Hal yang harus dilakukan adalah menumbuhkan rasa percaya, timbal balik, dan kreativitas. Kepercayaan merupakan rasa percaya diri yang tinggi dalam pembelajaran, sehingga peserta didik mampu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan karakter. Adanya timbal balik untuk mendapatkan masukan informasi tentang peserta didik dalam pembelajaran langsung. Adanya kreativitas yang dilakukan pendidik akan meningkatkan proses pembelajaran, sehingga peserta didik mampu mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.